Assalamualaikum untuk semua pemirsa yang suka mendengarkan cerita mistis. Halo, ini pertama kali saya buat video tentang cerita mistis pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi ketika saya masih kecil hingga saat ini. Saya akan ceritakan untuk kalian semua. Maaf kalau banyak kekurangan sebelumnya karena saya juga baru dalam pembuatan cerita mistis ini. Jadi kalau masih ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimengerti. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe channel saya ya. Bantu dukung channel saya ini supaya bisa berkembang. Kisah pertama ini saya mulai kisah nyata saya waktu saya masih kecil. Nama saya Nina. Saya kelahiran di Jalan Gunung, daerah Blok A, Jakarta Selatan. Tepatnya dekat Jembatan Selatan, seberang dari Polsek Jakarta Selatan. Nah, di situ dulu itu memang rumah-rumah besar di daerah situ. Tempat kelahiran saya itu rumah-rumah besar, tapi ya banyak makhluk-makhluk yang lewat seperti kuntilanak terbang sambil ketawa-ketawa, cekikikan tengah malam itu biasa, atau anjing melolong-lolong tiap tengah malam itu hampir tiap hari. Dan pengalaman pribadi ini saya rasakan ketika waktu saya kecil. Itu saya SMP ya. Saya dorong-dorong ponakan saya yang pertama dulu suka sekali bangun tengah malam dan senangnya didorong-dorong di jalanan depan rumah. Dan dia saat itu hanya dekatnya sama saya. Kalau didorong orang lain dia nggak pernah bisa tidur, tapi ketika didorong saya dia selalu tidur. Dan ketika itu malam jam 2 malam saya dorong-dorong dia di depan jalan. Waktu itu saat itu saya ditemani oleh ibu saya sampai ponakan saya ini tertidur. Biasanya seperti itu, tapi ketika malam itu karena saya sudah terbiasa dorong-dorong ponakan saya di dorongan bayi tengah malam ketika dia bangun. Jadi saya rasa takut itu ketika itu sudah tidak ada. Tapi malam itu ketika saya lagi mendorong ponakan saya, tahu-tahu saya melihat ada putih-putih di pohon nangka tetangga yang ada di rumah tetangga saya. Melihat putih-putih itu, saya nggak banyak ngomong lagi, saya langsung lari ke dalam. Saya dorong dengan gedebak-gedebuk dorongan bayi ponakan saya itu sampai dia kebangun lagi di dalam dan nangis-nangis minta didorong di depan jalan. Tapi saya nggak berani keluar, dan ketika ibu saya tanya ada apa, saya bilang nggak ada apa-apa karena saking takutnya saya. Itu pengalaman pertama. Nah, pengalaman kedua ini saya diceritakan oleh tetangga saya yang namanya Mas Ica. Mas Ica waktu itu belum nikah, masih kuliah. Mas Ica punya ponakan perempuan. Waktu itu di rumahnya yang punya, ini rumah tetangga saya yang punya ponakan itu. Waktu itu dia sedang di ruang tamu, katanya di ruang TV dia sedang asik nonton. Nah, ponakannya tuh tiduran di lantai depan TV di atas karpet. Ya, juga asik nonton, dan Mas Ica fokus matanya melihat TV. Tapi kemudian dia melihat ponakannya, dia yang histeris begitu karena dia melihat di atas
perut ponakannya itu ada kepala orang, kepala laki-laki, hanya kepala tok di atas perut ponakannya. Melihat itu Mas Ica teriak lari terbirit-birit, dan pembantunya si Mbok datang nyamperin ponakannya Mas Ica itu, tapi ternyata kepala itu sudah nggak ada. Itu kisah nyata yang dialami tetangga saya. Dan yang ketiga, waktu itu kejadiannya siang hari, saya sedang tidur siang. Waktu itu saya sudah bekerja. Saya tidur di kamar saya. Kamar saya itu di bagian belakang, dekat kamar mandi, dekat dapur. Nggak jauh dari dapur dan kamar mandi lah kamar saya. Nah, ketika itu saya lagi tidur siang. Saya tertidur baru 1 jam. Tahu-tahu bahu saya tuh terasa berat sekali, seperti ditindih atau didudukin orang. Tapi ketika saya lihat, saya melekkan mata, saya nggak tahu itu apakah rep-repan atau memang saya melihat secara nyata. Tapi perasaan waktu itu seperti bukan rep-repan, tapi kayak memang saya melihat bentuk fisik makhluk itu, yaitu ketika saya tengok ke bahu saya, karena saya tidur miring. Ketika saya tengok karena merasa ada yang dudukin bahu saya, ketika saya lihat itu, saya melihat perempuan baju putih dengan rambut panjang duduk di bahu saya. Dan saat itu saya hanya bisa astagfirullahaladzim, saya hanya bisa terus nyebut astagfirullah, hanya bisa ngomong itu tok. Saya tidak bisa membaca ayat kursi atau apapun. Saya hanya bisa menyebut astagfirullah. Hanya kata-kata itu tok yang bisa saya sebutkan, sampai akhirnya saya merem. Dan terus saya berusaha untuk berontak. Saya bangun, saya paksakan untuk saya bangun dan berdiri, lalu kabur keluar kamar. Ketika ditanya ibu saya, ada apa? Itu ada yang dudukin Nina di kamar belakang. Dan ternyata setahu saya itu bukan makhluk yang ada di rumah penunggu rumah tempat saya tinggal, tapi itu adalah makhluk penunggu lukisan anak-anak yang lucu tapi menangis. Pernah tahu kan ada lukisan anak-anak yang dulu banyak disukai orang, lukisan anak-anak kecil yang terlihat sedih, mengeluarkan air mata, menangis itu. Nah, ternyata itu penunggu di lukisan itu. Karena beberapa kali saya sebelum lukisan itu dibuang, saya diganggu terus. Tapi akhirnya hati saya bilang lukisan itu yang bawa masalah. Maka ketika langsung lukisan itu saya buang dan diambil sama pemulung. Ketika lukisan itu dibuang, sampai saya akhirnya menikah, keluar dari rumah ibu saya itu, tinggal bersama suami, saya nggak pernah diimpikan lagi. Nah, cerita selanjutnya yaitu ketika saya masih remaja. Waktu itu saya punya pacar saya main ke rumah saya, dan saat itu masih ada almarhum nenek saya. Rumah saya itu kan teras, ruang tamu bentuknya letter L. Nah, terus ruang tamu ke arah ruang selanjutnya ditutupi dengan horden. Nah, ketika pacar saya itu datang, kita ngobrol di ruang tamu. Terus ketika saya tinggal dia ke belakang, itu sekitar kejadian jam 9 malam ya. Pacar saya bilang katanya dia melihat nenek saya dengan mengkena mengkena putih, katanya nongol dari horden. Dan hordennya itu, dia nongol dibuka horden itu, hanya kepalanya doang segini yang nongol katanya. Terus dia bilang, nenek
sehat katanya. Nenek lagi tidur atau gimana, dia tanya sama saya ketika saya keluar. Saya bilang nenek kan nggak ada, nenek lagi di Depok, saya bilang gitu. Nenek udah pulang ke rumahnya di Depok, waktu itu memang pernah nginep. Loh, tadi siapa, kata pacar saya ketika itu. Siapa apa, saya bilang. Saya lihat mukanya persis kayak nenek, tapi pakai kayak mengkena putih gitu, katanya. Saya bilang nggak ada siapa-siapa, cuma ada mami lagi jahit di kamar, lagi jahit baju di kamar. Kan mami saya suka menjahit ya, suka terima jahitan ketika itu. Dia bilang, loh berarti itu siapa ya, katanya. Karena maaf, pacar saya pengecut, saat itu dia langsung minta buru-buru pulang. Ya mungkin yang dia lihat pocong kali ya, karena nggak ada siapa-siapa lagi. Itu pengalaman yang kesekian. Nah, pernah terjadi juga di tempat tinggal saya di sana itu memang banyak sekali penunggunya, tapi alhamdulillah kita sebagai penghuninya tidak pernah diganggu. Cuma makhluk-makhluk yang di sana, di rumah saya yang di sana itu, di Jakarta Selatan, di Jalan Gunung itu, dia malah lebih kepada menjaga dan melindungi kita, pemilik rumah. Karena siapapun teman saya atau tamu siapapun yang datang, kalau punya niatan buruk atau niatan jelek pada anggota keluarga kita, maka pasti ada aja yang dilihatin. Entah itu pocong, entah itu perempuan pakaian putih dengan rambut panjang, atau dia menyerupai saya. Nah, pada waktu itu temannya adik saya, kita masih remaja waktu itu, saya udah kerja, adik saya belum, masih baru lulus sekolah. Nah, ketika itu teman-temannya main, dan teman-temannya waktu itu bilang sama adik saya, dia bilang, itu kakak lu ya, tadi ada yang masuk tuh, kayaknya kakak lu ya yang kerja itu, kata dia. Yang temannya maksudkan itu saya. Terus adik saya bilang, kakak gua belum pulang kali, katanya. Dia kan pulang langsung kuliah, saya kan kuliah malam dulu, jadi pulang kerja saya langsung kuliah. Nah, ketika itu kejadiannya jam 7 malam, temannya melihat sosok yang mirip saya. Dia bilang, itu kakak lu ya, katanya. Terus adik saya bilang, enggak, kakak gue kan masih kuliah, belum pulang. Lah, itu siapa, katanya. Gak ada siapa-siapa, yang ada gue, kata adik saya. Nih jawaban adik saya, yang ada gue, emak gue, katanya. Terus sama adik gue, sama kakak gue yang satu lagi, katanya. Bukan, kakak lu yang tinggi, katanya. Yang tinggi, yang kurus, yang rambutnya ada sebahu, di bawah bahu, katanya. Gak ada, dia belum pulang, masih kuliah. Itu jawaban adik saya. Ya, terus ada lagi cerita ketika saya ini lebih menyeramkan lagi. Jadi di Jalan Gunung itu saya punya rumah 2, orang tua saya punya rumah 2, satu di kontrakan, satu lagi kita tempati. Nah, itu dulu saya saya tinggal di rumah yang di sebelah kiri. Nah, terus akhirnya karena kita bosan ya, yang dikontrakin yang sebelahnya. Jadi karena kita bosan yang sebelah kanan, jadi karena bosan, terus saya bilang pada bosan, pengen tinggal di rumah yang dikontrakin. Jadi akhirnya kita pindah ke sebelah kanan, rumah yang sebelah kanan, dan yang rumah sebelah kiri dikontrakin. Nah, di sebelah rumah yang di sebelah kanan ini, rumah kita itu, saya sampai akhirnya menikah dan pindah dari rumah itu mengikuti suami. Nah, pengalaman saya yang serem ini ketika saya mau menjelang beberapa bulan saya mau menikah. Itu penghuni rumah itu tidak lagi hanya mengganggu orang lain, tapi juga menunjukkan yang pemilik rumah, yaitu saya. Saya nggak ngerti maksudnya dia menunjukkan ke saya berkali-kali, berulang kali itu apa. Apakah karena dia
sayang sama saya atau gimana saya nggak ngerti. Tapi beberapa bulan saya mau menikah, itu saya diganggu berkali-kali, saya diliatin berkali-kali. Ketika itu saya pulang kerja jam 5 saya udah sampai rumah, dan badan saya kok terasa lelah banget ya, kok capek banget, itu yang saya rasakan. Terus saya bilang gini ke ibu saya, Nina mau tidur sebentar. Saya tidur di ruangan belakang, ruangan TV di belakang, ada sofa panjang di situ. Saya nonton TV sampai akhirnya tertidur. Nah, saya bangun itu Isya, waktu Isya saya bangun. Ketika itu saya bangun, tapi badan saya masih terasa capek banget, jadi saya hanya melek mata, saya miringkan badan, saya jadi melihat, pandangan saya melihat ke arah pintu masuk, ke arah ruang tamu dan pintu masuk. Itu kan rumah saya panjang, bentuknya L ke belakang. Jadi saya bisa melihat secara langsung orang keluar masuk dari kamar. Terus ketika itu kamar kita 3, dan itu semua ada pintu tembusnya dari dalam. Apa sih istilahnya ya, yang dari kamar ke kamar bisa tembus itu, kita kamarnya seperti itu. Dan dari kamar depan bisa langsung muncul di belakang tanpa harus keluar dari pintu kamar dia sendiri, karena ada pintu kamar yang tembus ke kamar-kamar lain hingga bisa keluar dari kamar yang terakhir, di kamar nomor 3, yaitu kamar saya. Ketika itu saya melihat sosok kakak saya yang pertama keluar masuk dari kamar ibu saya, keluar masuk terus ke arah bufet. Dia datang ke arah bufet. Jadi dari kamar ibu saya keluar, arah tujuannya lemari pajangan, bufet pajangan. Balik lagi. Saya hitungin lebih dari 10 kali ya. Akhirnya saya bingung. Saya tanya ibu saya yang sedang menjahit di balik bufet tersebut gitu. Ibu saya lagi jahit di situ. Terus saya bilang gini, Mami, itu teteh ngapain sih, kok bolak balik terus, lebih deh 10 kali lihat ya. Ibu saya nyautin bilang, oh mungkin lagi ngajarin Gary kali, anaknya. Ketika itu kan anaknya masih SD ya, dan di bufet tersebut memang disimpan buku-buku pelajaran sekolah anak-anaknya, ditaruh di situ di bufet itu ya. Jadi ibu saya nyautinnya bilang seperti itu ya, mungkin lagi ngajarin Gary kali, katanya. Ya masa bolak-balik mulu sih, emang gak bisa gitu ngambil buku pelajarannya sekali, ngapain lebih dari 10 kali, nah hitungin, saya bilang gitu ke ibu saya. Terus udah nih, saya balik lagi nonton, fokus lagi ke nonton. Tapi terus gak berapa lama kakak saya bolak balik gitu terus. Saking penasaran ya hati saya bangun yang tadinya badan saya masih lemes banget, masih rasanya capek banget, entah kenapa hari itu tuh kayaknya pengennya tiduran aja. Akhirnya saya bangun, saya berdiri dan saya samperin, saya masuk ke kamar ibu saya yang tembus ke kamar kakak saya. Saya ketok pintunya, dan ternyata yang bukain pintu itu kakak ipar saya. Terus saya tanya, Mas, teteh kemana sama anak-anak, kok Mas sendirian? Lah, teteh kan pergi sama anak-anak, katanya. Pergi kemana, Mas? Dari pagi kan, dari jam 11 pergi, belum pulang sampai sekarang. Itu semua pada jalan, katanya, lagi jalan ke Blok M. Hah? Saya bengong dong waktu kakak ipar saya bilang seperti itu. Hah? Yakin, Mas? Iya, yakin lah, emang dari pagi pergi, katanya. Lah, terus yang tadi Nina lihat bolak-balik itu siapa, Mas? Lebih dari 10 kali loh, Mas, bolak-balik. Ah, masa iya, yang benar, kata kakak ipar saya. Demi Allah, Mas, itu orang bolak-balik, aku lihatnya teteh kok, yang gak ada orang, kata Mas Songki gitu. Akhirnya saya bilang, oh ya udah deh, saya bilang gitu kan. Saya keluar lagi dari kamar ibu saya. Akhirnya saya tanya sama ibu saya, nih
tadi mami bilang teteh ngajarin itu orang kata Mas Ongki ke Pulau M, kok pada pergi, pada keluar semuanya. Jadi di rumah itu sebenarnya saat itu cuma ada 3 orang, saya, ibu saya, kakak ipar saya, suaminya kakak saya yang saya lihat bolak-balik itu. Ketika saya bilang sama ibu saya, kata kakak ipar saya kalau mereka lagi pada pergi, ibu saya baru ingat. Ibu saya bilang, oh iya ya kan mereka lagi pergi. Lah yang tadi siapa ya Mi? Tapi saat itu saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya pikir oh ya udahlah, saya anggap biasa gitu. Nah itu pertama kali saya dilihatin di rumah yang sebelah kanan. Terus akhirnya kedua kalinya saya lagi sendirian di depan di ruang tamu. Kan kita itu ada ruang keluarga, ruang TV, ruang tamu, terus teras. Di terasnya itu ada bangku-bangku sofa juga untuk duduk-duduk kalau teman-teman pada datang dulu ya. Jadi di ruang tamu ada sofa, di depan juga ada, di ruang tengah juga ada. Nah ketika itu saya lagi duduk di ruang tamu sendirian, semua pada pergi, pada sekolah, ada yang pada kerja, dan ibu saya waktu itu lagi pergi ke pasar sama kakak saya atau kemana saya lupa ya. Saya sendirian tok di rumah. Saat itu saya lagi cuti nggak kerja. Tahu-tahu itu siang loh, menjelang jam 10 pagi loh, air keran di kamar mandi saya bunyi, ada yang nyalain, kedengaran kenceng itu air keran dibuka. Kan karena keran air saya di rumah kalau dibuka tuh airnya deras, jadi itu kedengaran banget. Itu mendengar itu tiba-tiba aja bulu kuduk saya semuanya berdiri. Saya tuh mendengar itu nggak, saat itu jujur saya masih pengecut banget mendengar itu. Saya langsung apalagi merasakan berdiri semua bulu kuduk saya lari kenceng-kencengnya ke depan. Rumah saya biarin kosong, saya nongkrong di rumah tetangga saya. Kata tetangga saya, ada apa? Itu ada suara bunyi keran air di kamar mandi nyala sendiri. Saya bilang, masa iya sih? Iya. Udah tuh saya tunggu di rumah tetangga saya sampai ibu saya pulang. Itu kejadian kedua sebelum saya menikah. Nah kejadian ketiganya ini yang terjadi kakak saya, yang dilihatin justru kakak saya yang pertama itu. Kakak saya yang pertama itu katanya berkali-kali ngeliat saya lagi ngaca di lemari di kamar ibu saya. Sampai kakak saya bilang, ngebatin gitu dalam hatinya, sampai dia bilang, itu si Nena ngapain bolak-balik ngaca di kamar mami, genit banget kata dia. Padahal saat itu saya sedang tidur di kamar saya. Terus dia sampai ngelihat beberapa kali ya, hampir lebih dari 3 kali katanya ngelihat saya bolak-balik masuk kamar cuma untuk ngaca doang di kamar ibu saya. Padahal saya kamarnya kan di sebelah kamar ibu saya. Sampai terus akhirnya dia cari saya, dia mau tanya, ngapain bolak-balik ngaca-ngaca mulu, katanya. Enggak, kayak orang keganjenan kata dia gitu. Pas dia lihat ternyata saya lagi tidur di kamar saya sendiri, lagi pules tidur siang atau tidur malam saya lupa ketika itu ya. Nah kejadian lagi waktu itu rumah kosong, saya kerja, adik saya kerja, di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya mami sendiri di rumah. Waktu itu malah nggak ada mami, rumah kosong. Adik saya yang di Bekasi datang bersama suaminya. Dia assalamualaikum, dia ketok-ketok, kok nggak ada yang nyaut, mami juga nggak nyaut, sepi-sepi aja. Nah terus akhirnya dia ngelongok ke kamar depan, kamarnya kakak saya. Di situ yang dia ngelihat katanya ada pocong lagi melongok ngeliatin ke dia. Jadi ketika dia tahu kaca nako kan, nah ketika dia ngintip kaca nako begini, tahu-taunya itu pocong berdiri di depan dia. Lari itu sekitar jam 1 siang, dia lari kencang.
keluar. Dia diajak anak-anaknya sama istrinya tuh yang jadi adik saya itu, dia lari keluar. Dia bilang, keluar, kita tunggu oma di luar aja, katanya. Kenapa di sini? Udah cepet keluar, kata dia gitu, saking dia takutnya. Nah, di luar baru dia cerita kalau dia katanya lagi ngelongok itu dilatih pocong di kamar yang ditempati oleh kakak saya yang bolak-balik itu loh, yang kakak saya pertama itu. Itu kejadian itu terjadi sebelum saya nikah dan saya pindah ngikut suami. Ada lagi kejadian ini terjadi, pernah viral dulu zaman dulu itu ada koran pos kota. Dulu belum ada belum ada koran-koran lain. Setahu saya tuh dulu korannya Tempo, Kompas, Pos Kota. Nah, yang sampai masuk ke koran-koran terutama Pos Kota itu kejadian pembunuhan di wilayah daerah saya. Korbannya itu tetangga saya di Jalan Gunung. Nah, terjadi pembunuhannya itu di gang di Jalan Gerinting 3. Nama jalannya tuh Gerinting 3. Jadi kan kita kayak komplek rumahnya ya. Nah, dia tuh di jalan di Gerinting 3. Dulu yang sempat si Surya Saputra tinggal di sana sama Dewi Sandra dulu. Tapi dulu sebelum kejadian pembunuhan. Kejadian pembunuhan itu terjadi ketika saya masih SD kelas 6. Nah, ceritanya itu kenapa bisa sampai terjadi pembunuhan? Ceritanya itu tetangga saya ini kan dia kerjaannya tuh yang suka bikin lemari ya. Jadi kan ada yang benar-benar tajam namanya cocokan untuk bikin lemari lah, untuk mahat atau apa. Nah, tetangga saya ini istrinya sedang hamil 8 bulan ketika itu. Nah, terus suaminya yang biasa bikin lemari-lemari gitu, itu orang tetangga mengenalnya orangnya tuh pendiam, baik, sopan gitu. Tidak menyangka kalau ternyata dia punya selingkuhan di luar. Dan selingkuhannya ini ternyata juga sudah hamil. Dan tahu-tahu ketika hari kejadian itu si selingkuhannya ini datang ke rumah tetangga saya itu, entah mau minta tanggung jawab atau apa, kita nggak tahu ya keributannya soal apa gitu. Cuma yang kita tahu dia datang ke rumah tetangga saya itu, selingkuhan si suaminya ini dan adik istrinya, kan terjadi ribut besar ketika itu, berisik lah, rame mulut apa gitu. Dan tahu-tahu si tetangga kita yang biasa buat lemari ini dikejar oleh adik iparnya itu, adik istrinya, dengan bawa pahat itu tuh yang tajam itu, dikocok sambil lari dia begini. Nah, si tetangga saya ini lari dia sekencang-kencangnya ke arah Gerinting 3. Nah, ketika dia lari, akhirnya dia jatuh atau bergumul di depan rumahnya Pak siapa gitu, saya lupa namanya. Bergumul di situ. Nah, ketika itu saya dan kakak saya yang pertama tadi, saya lagi beli jajanan di warung di Gerinting 3 itu, persis tempat mereka bergumul, dan akhirnya terjadi pembunuhan. Ketika itu saya masih kelas 6 SD. Terus saya disuruh masuk ke rumah orang karena ketakutan. Kakak saya juga masuk, jadi kami nggak bisa melihat, cuma ngeliat mereka bergumul. Cuma kejadian tusuk menusuknya saya nggak lihat karena waktu itu dihalangin sama orang-orang, nggak boleh keluar sama yang tua-tua. Dan ibu-ibu tukang kue yang keliling, yang dipanggul di kepala itu, ketika itu dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa bergerak, dia cuma bengong melihat orang itu berantem sampai orang si adik iparnya ini nusuk si kakak iparnya berkali-kali, 38 tusukan katanya ya, karena saya waktu itu masih kecil. Si ibu kue ini
Dia hanya bengong, terpaku, nggak bisa ngomong juga nggak bisa lari. Nah habis si adik iparnya habis nusuk-nusuk kakak iparnya sampai kelojotan gitu, darah langsung keluar kemana-mana. Di tempat itu dia berdiri sambil masih megang cocokan yang untuk pahat itu yang berdarah-darah itu, terus sambil berdiri dari tubuh si korban kan, karena dia ngedudukin tubuh korban ya sambil cek 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 cek. Kemudian dia berdiri dan dia melihat si ibu tukang kue itu dengan melotot gitu, dipelototin ibu kuenya tambah shock. Dan terus kejadiannya si pembunuhnya ini pergi kabur entah kemana. Dan tahu nggak, si ibu kue ini langsung shock. Saat itu juga sampai beliau meninggal dia nggak pernah lagi jualan kue, karena dia benar-benar kena ke mentalnya saat itu. Dan malamnya setelah kejadian pembunuhan itu, malamnya ruhnya itu gentayangan selama 40 hari. Dan dia datang, dia terus mendatangi tempat rumah yang teras yang depannya itu bekas terjadi pembunuhan. Rumah orang tersebut terus didatangi oleh almarhum dan rumah-rumah sekitar situ. Kalau dia datang ke tempat rumah almarhum itu, dia ketok-ketok pintu, terus dia kaca nako dikocok gitu. Terus dia berdiri di depan jendela dengan baju yang penuh berlumuran darah. Dan terakhir waktu 7 hari katanya dia datang, dia bilang terima kasih ya karena darah saya tidak dijailin, kata dia, karena darah saya buru-buru dibersihkan. Karena kan katanya, kata orang kalau darah orang meninggal dikasih air peresan jeruk itu dianya akan kepanasan dan keperihan dan akan terus jadi gentayangan ruhnya. Itu kata orang ya, benar atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi si mayat ini hari ke-7 mendatangi secara langsung yang punya tempat, yang punya rumah, duduk di ruang tamu yang rumah yang di tempat korban dibunuh itu. Dia duduk di ruang tamunya. Mereka sekeluarga pada mati ketakutan. Dia bilang nggak usah takut, saya datang ke sini saya mau mengucapkan terima kasih karena darah saya tidak dijailin, kata dia, karena darah saya dibersihkan dengan cara baik. Terus si bapak yang punya rumah kebetulan kan ustadz ya, dia bilang ya udah, kalau memang kedatangannya cuma mau mengucapkan terima kasih, ya udah silakan pergi, kami terima ucapan terima kasihnya. Dan sekarang silakan bapak pergi karena alamnya udah berbeda. Nggak perlu lama-lama di sini, kata si yang punya rumah tuh, yang ustadz itu. Nah Pak Ustadz itu sama anak-anaknya pada baca ayat kursi, tapi dia nggak pergi-pergi sampai 1 jam. Dia duduk aja di ruang tamu itu. Dan setelah 1 jam akhirnya dia pergi, menghilang begitu saja. Itu hari ke-7. Nah sampai 40 hari itu ternyata si korban ini terus menghantui orang-orang sekitar situ. Dia datang ngetok-ngetok semua pintu rumah-rumah yang ada di tempat dia mati dibunuh. Tujuannya apa saya juga nggak tahu, termasuk rumah yang tempat kejadian. Kaca nakonya diketok-ketok, pintunya diketok-ketok sampai habis 40 hari. Nah di hari ke-40 dia datang kembali, dia ketok-ketok pintu itu di waktu Isya. Dia datang kayak tamu, cuma bajunya penuh darah. Dia duduk lagi di tempat yang sama ketika 7 hari ke-7 dia datang itu. Dia duduk situ, tapi itu tidak lama, dia cuma mengucapkan terima kasih.
tapi dia ngucapin terima kasih, orang sekeluarga itu pada mati ketakutan melihat sosok yang penuh darah. Terus akhirnya sama ustadznya dibacakan, dia bilang ya udah sekarang hari yang ke-40, waktunya Anda pergi, pergilah dengan tenang, dengan damai, nanti kami bantu doa, katanya. Ya udah tuh, pada sekeluarga pada baca-baca doa semua, hingga akhirnya si mayat ini pergi dan selama-lamanya. Setelah itu tidak pernah ada lagi kejadian apapun. Itulah pengalaman pribadi saya, pengalaman mistis pribadi yang saya alami sejak waktu saya kecil. Nanti di video selanjutnya saya akan ceritakan pengalaman pribadi saya di kosan, di tempat saya ngekos, di tempat saya bekerja, juga di rumah saya yang saat ini, di Pamulang yang saya tempati saat ini bersama ibu dan keluarga saya. Next ya, kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya, juga like-nya, and komen-nya, dan tolong di-sharing kepada yang lain untuk siapa tahu ada yang mau mendengar cerita mistis sebagai hiburan. Tolong bantu link saya, tolong bantu channel saya dengan mensubscribe dan like-nya serta komentarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.